Hai, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Amalia dari jurusan Psikolog. Peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam bab pendahuluan. Musik merupakan salah satu kebutuhan yang pokok pada manusia. Karena dengan adanya musik membuat seseorang menjadi senang terhadap musik yang disukai, makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai warga negara Indonesia, di mana seiring perkembangan zaman, banyak sekali musik-musik yang berasal dari luar negeri. Namun, kita sebagai warga negara Indonesia menghargai hasil karya musik negara lain. Seiring perkembangan zaman, sangat perlu diperhatikan karena masih banyak generasi muda belum memahami dirinya sendiri. Hal ini karena karakter bangsa yang masih lemah. Jika generasi muda memiliki karakter bangsa yang kuat, maka tidak akan mudah terpengaruh oleh arus globalisasi. Maka dari itu, seni musik dapat dijadikan sebagai media untuk membentuk karakter generasi muda, seperti membentuk generasi muda yang memiliki semangat dalam kebangsaan dan memiliki jiwa cinta tanah air, salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan mengenalkan lagu-lagu nasional yang ada, karena dapat menimbulkan rasa cinta tanah air. Karena dengan mengenalkan lagu nasional dapat menjadi salah satu media untuk mencintai negaranya sendiri dan dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan negara Indonesia. Selanjutnya, bahasan masalah musik berbahasa Indonesia. Musik merupakan suatu kebutuhan yang pokok pada manusia. Hal ini ditandai karena seseorang yang mendengarkan musik akan merasa lebih bahagia dan nyaman. Di dalam media pembelajaran, musik menjadi cara alternatif untuk dapat meningkatkan semangat dan membentuk pola belajar yang efektif. Musik memiliki beberapa unsur, yaitu terdapat melodi, musik, ritmi, atau irama pada musik. Maka dari itu, musik terjadi karena adanya fenomena yang unik berasal dari alat musik yang dimainkan. Musik diartikan sebagai bunyi yang terdiri dari ritmis dan melodi. Musik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu saja, ibu hamil disarankan untuk mendengarkan musik agar dapat merangsang janinnya yang terdapat di dalam kandungan. Sejak kecil kita sudah mendengarkan musik. Banyak sekali anak-anak kecil mendengarkan musik bahasa Indonesia namun versi anak-anak. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan suatu bunyi yang berasal dari pengucapan seseorang yang digunakan untuk berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari yang menghasilkan pikiran. Dengan adanya bahasa membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik. Jika dalam kehidupan tidak memiliki bahasa, maka seseorang tidak akan dapat mengerti apa maksud dan tujuan yang diharapkan. Dapat membuat rumit, maka dari itu bahasa Indonesia dapat berkembang pesat, namun bagaimana cara menerapkan tingkat keberhasilan dan kosakata yang benar. Seiring perkembangan zaman, dengan adanya bahasa Indonesia yang baru dan kekinian, bukan hanya generasi muda saja yang harus mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melainkan seluruh warga Indonesia. Mempertahankan eksistensi berbahasa Indonesia, maka harus memiliki sikap yang positif, karena rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dapat lebih tertarik dalam menggunakan bahasa Indonesia pada saat berkomunikasi. Seluruh warga Indonesia harus berbahasa sesuai dengan kaidah dan norma bahasa yang baik dan benar, agar tidak menghapuskan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam musik dan lagu nasional dalam meningkatkan cinta tanah air dan patriotisme melalui pendidikan karakter. Penerapan sikap cinta tanah air dengan lagu nasional, keduanya saling berkaitan. Hal ini karena mencerminkan rasa cinta tanah air pada warga negara. Dengan memperkenalkan lagu-lagu nasional kepada generasi muda, salah satu hal ini dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai generasi muda, menyanyikan lagu nasional harus lebih dibiasakan. Pendidikan karakter suatu upaya yang dilakukan untuk dapat membentuk generasi muda di dalam sistem pembelajaran agar dapat mengambil suatu keputusan dan mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pentingnya lagu patriotisme dijadikan sebagai salah satu hasil musik yang dibuat oleh manusia.
Media yang dapat digunakan dalam membentuk karakter yaitu dengan menggunakan lagu nasional dan lagu patriotisme. Lagu nasionalisme serta lagu patriotisme berkaitan dengan aspek psikologi. Hal ini karena dapat mempengaruhi jiwa seseorang, karena dapat membangkitkan nilai-nilai patriotisme. Selanjutnya masuk ke dalam lagu karya Ismail Marzuki, dapat meningkatkan kecintaan terhadap berbahasa Indonesia. Lagu karya Ismail Marzuki dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap berbahasa Indonesia. Hal ini terlihat bahwa lirik di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Namun bukan hanya lirik yang menggunakan bahasa Indonesia saja, melainkan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya lagu Ismail Marzuki, yaitu terdapat nilai religius, kejujuran, ada sikap saling toleransi, ada rasa untuk meningkatkan semangat dalam kerja keras, adanya rasa semangat kebangsaan, dan yang meningkatkan cinta tanah air. Lagu Ismail Marzuki ini terdapat 25 lagu yang digunakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap berbahasa Indonesia. Selanjutnya, peran media musik dalam berbahasa Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia, musik memiliki peran di dalamnya untuk mengembangkan kemampuan dalam berbahasa. Hal ini dapat terjadi karena adanya efek yang dihasilkan oleh musik, dapat berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi yang digunakan dalam media pendidikan yaitu guru mata pelajaran berbahasa Indonesia memutar musik sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia maupun sesudah pelajaran bahasa Indonesia. Maka dari itu, dengan para generasi muda penerus bangsa harus berlatih musik karena akan lebih baik dalam kehidupan berbahasa Indonesia. Dengan berlatih musik dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam melakukan segala sesuatu. Salah satu motivasi yang dapat mempengaruhi berbahasa Indonesia dan mencintai berbahasa Indonesia yaitu dengan memiliki minat terhadap musik. Selera musik generasi muda di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aspek industri yang digemari oleh generasi muda. Namun di era globalisasi ini berkembang yang terjadi menjadi sangat pesat. Salah satunya yang terjadi yaitu musik. Musik dapat berkembang menjadi pesat karena masuknya musik luar negeri ke dalam negara Indonesia. Hal ini membuat generasi muda yang menggemari musik luar negeri. Tentu saja dengan adanya musik luar negeri yang masuk mengancam posisi musik dalam negeri. Hal ini tentu saja para pendengar lebih memilih musik luar negeri daripada musik dalam negeri. Salah satu alasan memilih musik luar negeri yaitu bahwa dirinya merasa terlihat lebih keren pada saat membawakan musik luar negeri. Masuknya dunia musik K-pop internasional membuat pandangan yang berbeda dalam mendengarkan musik di zaman sekarang. Dengan adanya musik K-pop menghidupkan kembali nasib musik cakram padat dan mengformati rekaman musik fisik lainnya. Maka dari itu, dengan seluruh rakyat Indonesia saling melestarikan dan mendengarkan maupun menyanyikan musik Indonesia, maka akan semakin luntur budaya kebarat-baratan. Hal ini untuk mencegah timbulnya gaya hidup kebarat-baratan yang dapat merusak persatuan Indonesia. Sebagai generasi muda boleh untuk mempelajari berbagai bahasa luar negeri, namun hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jika ingin ke negara tetangga, maka kita sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan mengenai bahasa luar negeri. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang bijak, harus dapat mengambil pengaruh positif dan menjauhkan yang pengaruh negatif. Selanjutnya, kita masuk ke bab penutup. Kesimpulan, musik muncul sebagai fenomena unik karena alat musik yang dimainkan jika tidak ada bahasa dalam hidup, maka seseorang tidak akan dapat memahami apa tujuan dan sasaran yang diharapkan. Bahasa Indonesia memiliki tempat yang penting karena tertulis dalam Sumpah Pemuda nomor 3. Dengan menanamkan rasa cinta tanah air, salah satunya dapat menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, tentunya dengan masuknya musik asing akan mengancam status musik dalam negeri. Sebagai generasi muda, dimungkinkan untuk mempelajari berbagai bahasa asing, tetapi hanya digunakan sebagai pengetahuan.
tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam saran, sebagai generasi muda yang bijak harus mampu untuk mempertahankan bahasa Indonesia, di mana dengan kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari mampu dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, generasi muda harus mampu untuk menumbuhkan kecintaan terhadap musik yang dapat meningkatkan perasaan dan untuk membentuk karakter bangsa yang cinta tanah air maupun jiwa patriotisme. Berikut merupakan daftar pustaka yang dijadikan referensi. Terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Like, subscribe, dan nyalakan bunyi notifikasi lonceng.